Ya, baik. Selamat sore anak-anak. Tentunya kalian sehat semua. Ibu berharap kalian sehat semua dan selalu sehat semua. Ya, baik. Pertemuan kali ini itu minggu ini adalah pertemuan kelima. Nah, pertemuan keempat videonya akan Ibu upload di Elinas. Pertemuan 5 ini nanti juga akan Ibu upload di Elinas. Nah, baik. Minggu ini pertemuan kelima Ibu akan isi mengenai materi faktor-faktor penentu arah runway. Ya, penentu arah runway. Ya. Nah, faktor-faktor yang ada arah dari prevailing winds. Arah dari runway yang ada di bandar udara. Luas lahan runway. Karakteristik performa pesawat terbang. Arah dari prevailing winds bisa itu adalah angin yang dominan nanti, angin yang dominan. Kemudian luas lahan runway itu ketersediaan lahan yang ada. Nah, jadi untuk penentuan standar crosswind nanti ada standar crosswind karena ada hubungannya dengan prevailing winds tadi ya, angin dominan. Jadi karena kegiatan landing intinya kegiatan pendaratan sebuah pesawat terbang dan take off atau lepas landas, landing atau take off. Landing itu pendaratan, take off adalah lepas landas, mendapatkan keuntungan dari hembusan angin. Maka arah runway itu harus sedemikian rupa hingga searah dengan prevailing wind. Searah dengan arah angin dominan yang selalu Ibu sampaikan kemarin. Jadi pesawat tidak bermanuver dengan aman di runway bila angin yang ada mengandung komponen besar dengan sudut tertentu. Menyamping, ya Ibu sampaikan. Kalau menyamping bahaya, bisa mengguling pesawatnya. Menyamping ke arah perjalanan pesawat. Jadi dari samping ya. Komponen ini bisa disebut yang namanya crosswind, angin menyilang. Nah, pesawat terbang boleh landing atau mendarat dan take off atau landas atau lepas landas atau lepas landas ya, landas pacu. Terlepas landas selama crosswind tidak berlebihan. Nanti ada batasannya, berlebihannya itu. Crosswind maksimum yang diizinkan bergantung pada ukuran pesawat terbang, konfigurasi sayapnya, dan juga kondisi perkerasan runway-nya. Nah, dalam analisis angin, menentukan crosswind yang diizinkan adalah hal yang penting dan biasanya dibagikan berdasarkan aerodrome reference code yang pernah dibahas ya kita dulu ya. Nah, dalam standar ICAO, crosswind yang diizinkan seluruhnya pernah ya, semua itu Ibu sambil admit ya. Banyak yang masuk keluar masuk juga ya. Ada 2 orang keluar masuk lagi. Nah, didasarkan pada panjang runway referensi atau reference field length. Komponen crosswind maksimum yang diizinkan diberikan dalam tabel ini. Ibu ini. Mohon untuk di mute ya. Nah, untuk standar FAA juga ada nih, nanti Ibu sampaikan tabelnya ya. Nah, nanti untuk yang di depan kalian ini itu dari mana? Udah Ibu flash papar ya.
Nah, ini yang dari ICAO, ini dari FAA. Tapi sama aja, terpayungkan FAA, terpayungkan oleh ICAO. Nah, kalau dari yang tabel maksimum permissible crosswind component dari ICAO itu berdasarkan RFL ya. Nanti RFL-nya itu 1.500 atau lebih, maka maksimum crosswind yang dicapai adalah 37 atau 20 ya dalam satuan mili per jam, mili per hours. Dua orang keluar masuk. Begitu. Nah, ini tabelnya yang digunakan dari ICAO, ini yang dari FAA, itu nanti berdasarkan Airport Reference Code. Ibu kurang reference code. Berdasarkan kelas pesawat, kelas airport. Kemarin yang sudah pernah Ibu sampaikan di minggu berapa itu. Kelas dengan reference dengan code number dan code letter. Code letter A, numbernya 1, A1 berarti maksimum crosswind-nya 10,5 mili per hours. Seterusnya itu sampai di itu. Nah, biasanya yang di kita itu masuk di kelas yang 13 tuh. A2 ya, A2, A3, A1. Di situ yang di Indonesia cenderungnya ke situ ya. Nah, kemudian ini yang berdasarkan RFL. Nah, kemudian ICAO dan FAA sepakat bahwa runway harus berorientasi sehingga usability faktornya, ada nih faktor kegunaannya dari bandara tidak kurang dari 95%. Usability faktor dari jumlah data angin yang dikumpulkan. Itu tidak boleh lebih dari 95%. Nah, faktor kegunaan ini adalah persentase waktu selama penggunaan runway tidak terbatas oleh komponen crosswind berlebihan. Nah, apabila suatu runway tunggal atau satu set runway sejajar, tunggal atau sejajar banyak runway sejajar, tidak dapat berorientasi dengan baik untuk untuk melayani take off dan landing dengan baik, dengan tidak menggunakan faktor kegunaan minimal 95% bahkan kurang, maka akan dipilihlah arah-arah runway yang lain. Nanti jadi runway itu bisa runway tidak sejajar lagi, tapi bisa bersilang. Karena arahnya yang satu tadi dicek ternyata kelayakan atau kegunaannya, faktor kegunaan tadi kurang dari 95%. Maka ada alternatif runway yang menyilang, arah yang lain. Nah, nanti ada contoh-contohnya. Gitu. Nah, tabel pertama dari ICAO, ini tabel yang di depan kalian itu dari FAA. Ya. Oh, apa ini? Oh. Ya. Kemudian dalam operasi take off dan landing, pesawat terbang harus terbang melalui angin, pastikan ya, melalui angin. Prosedur grafis yang disebut windrows ini, di gambar kalian ini, biasa digunakan untuk menentukan arah runway yang terbaik, yang minimal 95% dari faktor kegunaan tadi atau usability faktor. Berdasarkan prevailing winds atau hembusan angin yang dominan sebagai penentu nanti arahnya. Nah, pada gambar ini
Windrows dibuat berdasarkan orientasi arah utara, utara atau north. Ya. Kalau north utara berarti S itu apa? Selatan, south. Berarti kalau N north, S south berarti barat di mana nih? Di W ya. W itu apa berarti? Ibu kok terus east ya. Nah, east itu berarti timur. Gitu ya. Nah, analisis angin harus berdasarkan statistik distribusi angin yang handal dan memiliki data waktu selama yang bisa didapatkan. Maka kalau kalian di badan udara sering ketemu yang namanya kayak ikan-ikanan itu ya, kayak apa sih? Kayak balon ikan-ikanan itu bentuknya. Atau kalau di Jepang sih bentuknya ikan, kalau di sini bentuknya seperti itu Ibu. Galvok ya di sana. Nah, itu untuk memperoleh ya pengumpulan data angin. Tapi sekarang sudah model terbaru ya, sudah memiliki alat tersendiri untuk pengumpulan data angin. Sebagian referensi di transportasi di bandara ini di mata kuliah bandara di dunia perbandar udaraan. Sebagian referensi mensyaratkan minimal 5 tahun data angin. Semua di mana-mana data apa saja Ibu rasa 5 tahunan di transportasi. 5 tahun data angin. Bila data cuaca yang layak tidak bisa didapatkan, maka alternatif yang bisa dilakukan dari dalam 5 tahun itu ada beberapa data yang tidak layak terkait dengan cuaca yang tidak tidak memungkinkan, maka alternatifnya dilakukan adalah dengan mengumpulkan data rekaman angin dari stasiun perekam angin terdekat. Mana? BMG kali ya, cuaca juga ada di sana. Data angin disusun ya, disusun berdasarkan kecepatan, dimasukkan ke Windows itu nanti. Berdasarkan kecepatan, arah dan frekuensi terjadinya. Nah, gitu ya. Nah, langkah-langkah dapat dijadikan, ada langkah-langkahnya untuk menentukan arah runway terbaik. Dan untuk menentukan present waktu angin dengan arah tertentu yang sesuai dengan crosswind yang diisyaratkan. Jadi langkah yang pertama, di gambar bulat itu kan ada plastik templates ya. Nah, tempatkan plastik templates tersebut yang digambar itu tuh pada Windows. Tempatkan di situ dengan garis yang titik-titik, garis lurus titik lurus itu sebagai asnya dan tempelkan di titik pusatnya di Windows. Nah, garis ini transparan dia. Terus nanti diputar ke arah mana? Misalnya ke arah north south. Nah, nanti angin yang terkumpul yang dicakup oleh template ini kalian hitung dan itu tidak boleh kurang dari 95% supaya arahnya runway itu dia sesuai itu yang north south. North south berarti 0 derajat, north itu 0 derajat ya, south itu 180 derajat kalau pakai busur. 180 derajat. Jadi nanti diduga kalau misalnya north south ya berarti arah runway-nya adalah 0 angkanya di ujung 0 dan di angka di belakang adalah 18. Nah, tempatkan plastik template pada Windows sehingga garis tengahnya melalui garis tengah Windows ya. Plastik template transparan yang itu yang di gambarnya kalian itu yang kotak itu terdiri atas 3 garis sejajar dengan spasi yang sama. Garis tengah mewakili garis tengah runway. Ya, itu kayak runway-nya itu, tengah runway. Dan jarak antara garis luar menunjukkan 2 kali komponen crosswind yang diizinkan berdasarkan tabel yang tadi, yang Ibu sampaikan tadi. Ada 13, ada berapa tadi? Nih, tabel yang ini. Nih. Maksimum crosswind itu nanti berukur itu 10,5, 13, 16 itu lebarnya si template tadi yang diizinkan sesuai dengan Airport Reference Code atau kalau pakai yang ini ya berdasarkan dengan RFL, Reference Field Length.
Nanti pakai 37, 24, 19, kita biasa pakai 20, 13, 10. Itu menggunakan satuan apa sih? Mi per H per hours. Kecepatan angin. Gitu. Terus yang langkah berikut. Gambarnya nggak jelas ya. Langkah berikut. Langkah berikut, gunakan pusat. Nih, tapi ini template-nya Ibu. Nanti contohnya ini, nanti contoh ini ya, contoh nanti. Tapi nanti aja. Nah, langkah yang berikutnya itu adalah gunakan pusat dari windrows tadi. Windrows itu yang lingkar tadi. Sebagai poros nanti. Itu anggap aja yang hitam. Loh, kalian belum Ibu ya? Belum Ibu kirim yang hitamnya, sih. Mana ya? Ini nih, maaf. Nah, langkah keduanya yaitu gunakan pusat dari Windows sebagai poros ya, Windows yang lingkar tadi, kan ada pusatnya tuh. Nah, kemudian putar plastik template-nya tuh. Plastik template-nya tadi kan bisa bergerak, tapi letakkan garis tengah yang di template tadi, ada garis tengah yang lurus, putus-putus tadi, itu sebagai as runway dan template kan di titik tengahnya si Windows. Nah, jadi gunakan pusat dari Windows sebagai poros, kemudian putar plastik template transparan hingga jumlah dari persentase antara garis terluar Windows merupakan persentase maksimum dengan pembulatan ke atas sebesar 0,1. Artinya, cari arah itu. Nanti misalnya diarahkan kemana yang kira-kira anginnya cukup baik, cukup banyak data-data angin di situ. Data-data angin berdasarkan arah mata angin ya, dikumpul di situ. Itu ada, nanti ada lingkar tengah itu, lingkar kecil tengah itu masuk di bagian yang apa namanya bagian ini calms, bagian yang calms. Ini di gambarnya ada tulisan calms ini 0,4 mili per hours. Itu bagian lingkar yang tengah, lingkar yang tengah. Lingkar yang berikutnya terluar dari tengah, lingkar berikut dari tengah itu masuk ke bagian yang namanya 4 sampai percentage of wind yang 4 sampai 15. Terus yang lingkar yang berikutnya, lingkar ketiga, itu percentage of winds yang 15 until, Ibu salah ya ini, kebalik, 10 sampai 15. 15 apa ya? Ya 10. Oh. Ya, 10 sampai 15. Oh, salah. 15 sampai 20 ya ampun. 15 sampai 20. 15. Nah, jadi yang pertama tengah titik ini, titik yang pertama ini 0 sampai 4, ini 4 sampai 15, ini 15 sampai 20, ini 20 sampai 25, ya, dan seterusnya. Nah, nih, ini contoh yang Bu Veron. Nah, kemudian yang langkah berikut, mana tadi? Tadi sudah ya, terus langkah yang C. Langkah selanjutnya adalah membaca arah angin runway pada skala terluar dari windrows atau yang tengah atau yang bagian ditutup oleh template ya. Saat garis tengah plastik template transparan memotong skala arah. Nah, pada contoh yang tadi, apa yang ini tadi? Nah, pada contoh ini contoh yang di Bu Vero ini arah runway terbaik adalah 150 hingga 330 derajat atau south E ya
Itu 130 sampai berapa itu? Saya 150 sampai 330 derajat. Dia terbaik nih. Jadi arahnya runway ke arah situ, ke arah selatan utara. Ya, gitu. Nah, kemudian yang jumlah dari present north. Nah, kemudian jumlah dari persentase antara garis-garis terluar menunjukkan, kalau ini terluar, nanti Bu Vero mau ngajarin kalian yang ngitung yang terdalamnya saja. Jumlah dari persentase antara garis-garis terluar menunjukkan persentase waktu yang menghasilkan operasi atau usability factor 95% dari waktu angin dan dengan komponen crosswind yang diizinkan. Nah, gitu. Gitu ya. Nah, sekarang ini contohnya. Contoh penghitungan ini. Nih Bu Vero punya coba ini di luar tadi kan cuma teori. Sekarang kita coba menghitung istilahnya contoh nih. Bu Vero pakai contoh. Ya. Bu Vero pakai contoh. Kita coba yuk. Kita ajar nih. Caranya begini. Yuk. Kita punya nih Windows ya. Dan template sudah kita tahu. Sudah kita tentukan dengan kelas bandar udara tadi misalnya. Ini juga contoh sembarang ya. Kita pakai yang ini aja. Pakai FAA. Akhirnya kita gunakan, kita punya airport reference code-nya A2 misalnya. A2 ternyata mendapatkan maksimum crosswind-nya 13. Jadi kita pakai template yang 13 nih. Template ini template jenis yang 13 mili per jam. Terus kita coba letakkan ke arah, kok ini contoh. Kita coba letakkan ke arah ini ya, ke arah ini. Ke arah west dan east. Ya, west dan east. West dan east persis. Berarti arah runway-nya kalau dibujur diderajatkan, north-nya kan 0 ya, untuk derajat ya, north itu 0. Ya, north itu 0. Maka kalau ke arahnya west and east berarti kan arah runway-nya 90 derajat 270 derajat. Ya. Nah, kita cari usability faktornya, ngumpulin datanya itu dari situ, ngumpulin angka-angka anginnya itu ini. Ini kan ada angka-angka angin. Kita sampaikan aja ini segmen calms tadi, segmen calms-nya. Ini segmen berikutnya tadi, yang 4 sampai 15. Ini 15 sampai 25. Ya, ini 25 sampai berapa tadi? Nih. 25 sampai, jadi 415 ada segmen calms tadi, terus segmen 415, segmen 1520, segmen 2025, segmen 2535. Nah, jadi ada 5 segmen. Segmen calms tidak terhitung ya, tapi kita punya segmen 1 selain calms ya, 1, 2, 3, 4. Kita buat nih segmen 1, 2, 3, 4. Dengan arah anginnya dari north hingga balik ke north-northwest. Di sini dari north balik lagi ke north-northwest. Terus angin yang ditimpa oleh templates ini, data angin ini di segmen-segmennya si Windows ini yang akan kita kumpulkan. Nah, kita kumpulkan ini. Angin di sini kita kumpulkan. Nah, ada 24. Coba kita lihat ya. 415 di segmen 415 atau segmen 1 tadi, 415. Di north itu 2,4. Coba kita cek. North, ini ya di north segmen 1 ya. Di 415 itu adalah 2,4. Benar ya, 2,4. Segmen berikutnya 0,4, 0,1 berikutnya. Di north. Nah, segmen 1, 2, 3, 4. 4-nya adalah kosong. Nggak ada angka. Berarti kita beri angka 0 atau kosong. Ini berapa nih? 24, 04, 01. Di north. Di north ya, di north. 24, 04, 01, 0. Ya, paham di sini? Ada yang nggak paham nggak? Supaya nggak kebablasan.
Lanjut Bu, lanjut. Lanjut, sip. Lanjut ya. Sudah ya, ini di North. North segmen 1, segmen 2, segmen 3, segmen 4. Karena segmen yang tidak kita bicarakan adalah calms, segmen calms. Ya. Nah, berikutnya, segmen-segmen berikutnya tentunya kalian sudah paham. Segmen North-Northeast, ini berarti segmen calms 08,1, segmen satunya 3,0, segmen 2-nya 1,2, segmen 3 1,0, segmen keempat 0,5. Nah, namun dari data angin di Windows ini yang terinclude di templates itu kan tidak sepenuhnya. Contohnya di North-Northeast yang di segmen 2. North-Northeast di segmen 2. Ini, tidak seluruhnya terinclude di template. Bahkan ada yang tidak sama sekali. Yang tidak sama sekali ini jadi 0 nanti hasilnya. Yang di sini tidak 1,2, tapi sebagian dari 1,2. Nah, cara kalian menganalisa itu adalah anggap saja satu segmen ini, nih, itu dianggap 10 bagian. Ya, 10 bagian. Artinya yang ke-include di template itu kan sekitar mungkin perbandingannya adalah 2 dan yang tidak 8. Paham ini? Lanjut ya. Yang terinclude adalah 2, yang tidak adalah 8. Maka di segmen North, di arah North, yang segmen 1, Ibu tulis 2,4. Karena full dia. Full tertutup, full terinclude di templates. Maka Ibu beri nilai 2,4 jumlah anginnya ya. Nah, segmen kedua 0 karena sama sekali tidak. Jadi seakan atau yang di segmen yang terkena terinclude oleh apa ini namanya? Oleh template itu sama dengan jadinya adalah ini. Saya Ibu keluarkan hitungan Bu Vero. Excel Bu Vero di mana? Ora kesimpan ya? Oh, narasi. Oke. Ibu tulis di mana ya? Kok nggak kesimpan Bu Vero? Excel. Nah, kok anak tapi nyimpennya kemana nih Bu Vero? Kok bisa tak simpennya takut hilang? Ada nih hitungannya biar kalian mudah. Bu Vero simpan kemana kok bisa? Bandar udara. Oh, ini apa? Oh, cara menghitung bandar udara. Di bandar udara. Oke. Ulang, simpan ulang. Sabar anak-anak. Ini penting sekali. Dan kalau sudah paham, kalian akan mantuk-mantuk seumur-umur mantuk-mantuk. Ini masukin sini. Nih, Ibu keluarkan. Ya. Ini di sini. Cara ngitungnya ini. Tadi di segmen 1 tadi kan tertutup template ya, tertutup templatenya full. Maka Ibu tulisnya yang arah 90, 270 atau north ke east tadi ya. Nah, maka rumusnya adalah, rumusnya kelihatan nggak? Nih rumusnya, 10/10 bagian, karena kan semua kena. Jadi 10/10 bagian dikalikan C3 itu ini. Segmen 1 data anginnya tadi kan 240. Maka hasilnya 240. Nah, segmen kedua, karena tidak ada kena ke include template, maka dia 0/10 kali nilai di segmen 3, di segmen 2. Nah, sekarang berikutnya adalah yang kita coba yang full ya, yang tidak full nih, Northeast. Kita coba masuk ke Northeast.
Angka di Northeast ada segmen pertama 6,8. Berapa? Northeast salah. Northeast segmen pertama 5,3, segmen berikut 1,6, 1,0, 0,4. Nah, di Northeast, kalian lihat tabel di Northeast adalah yang terinclude di template adalah 5,3, otomatis Ibu tulis 5,3. Di segmen kedua Northeast itu adalah 1,6, tapi Ibu tulis di sini adalah 1,44. Karena apa? Hanya sebagian, tidak semua bagian di segmen ini yang di Northeast. Dari 1,6 itu data angin, maka 1,6 itu hanya di bagian berapa ini? Di bagian 8 dari 10 bagian. 8 bagian atau 9 bagian nih. 9 bagian itu analisanya terkadang persepsinya agak berbeda ya, tapi berbedanya tidak mungkin banyak-banyak ya. Ini 9 Bu Vero, asumsinya Bu Vero adalah ini 9 yang tidak terinclude 1. Jadi 9/10. Nih, 9/10 kali 1,6 maka dapatnya adalah 1,44. 9/10 atau bisa juga 8/10. Northeast ya. Nih. Ibu pakai 9/10. Begitu seterusnya. Terus nanti akhirnya dijumlah di sini. Yang Ibu klik ini jumlah dari segmen 1 hingga segmen 4. Terus ke bawah ini nanti jumlah dari segmen dari arah north sampai arah north-northwest. Balik lagi north-northwest. Dijumlah. Mendapat subtotal 83,01 ditambah yang calms tadi 8,1. Akhirnya terdapat 91,11%. Ternyata arah ini belum sesuai yang diinginkan karena minimal 95%. Kita coba ke analisa usability factor arah yang 30-210. 30 derajat 210 misalnya. Maaf Bu, Ibu belum share screen. Belum share screen ya Nis ya? Mabuk Bu Vero. Nah, setelah itu segmen-segmen itu kita kumpulkan dengan perbedaan bagian-bagian tadi. Ini ada yang bagiannya adalah 2/10, karena memang yang kena input template hanya sedikit, 2 saja mungkin, 1 atau 2 atau 3, itu tergantung pengamatan kalian. Tapi kalau orang yang sudah, kita ini orang orang eksak ya, mestinya sudah paham itu, bisa pendekatan pembagian itu mengerti. Nah, setelah itu dari semua segmen ini, anggap segmen di arah north, semua segmen di arah north dijumlah. Nih penjumlahannya. Segmen satunya north hingga segmennya 4 north dijumlah. Sampai nanti segmen north-northwest bagian segmen 1, arah north-northwest bagian segmen 1 dengan sampai segmen 4 dijumlahkan. Setelah itu semua hasil jumlahan dari segmen di setiap arah dijumlah ke bawah. Dapat ditambah juga jumlah dari data angin yang di calms 8,1. Akhirnya totalnya 91,11%. Belum sesuai dengan ketentuan yang tidak boleh kurang dari 95%. Maka dicari arah baru, dicoba-coba. Template-nya itu dicoba-coba. Arah baru yaitu kita coba usability factor arah yang 30 derajat 210 derajat. Itu kemana? Itu mungkin ke sini. Nih. Nah, kita coba.